Ya, menyesuaikan lagi, tambah lagi satu. Ya. Ya, mohon izin rekan-rekan untuk yang kompi 3 untuk menambah satu sub sehingga kondisi lapangan kita bisa kelihatan penuh dan rekan-rekan tidak berada di belakang. Baik, izin para komandan kompi pasukan saya ambil alih sambil menunggu kesiapan kursi kita. Ya, pasukan saya ambil alih, perhatian seluruhnya. Siap! Apa namanya? Ada orang lari misalnya. Untuk kompi 1, 2, dan 3 2 langkah samping kiri. Jalan. Susunan acara. Seluruhnya. 2 langkah. Wahyu. Ya, saya menyesuaikan karena kompi 1 kelihatannya mepet betul dengan barisan Persik. Siap! Rat! Istirahat di tempat. Rat! Ya, silakan komandan kompi kalau Sudah mulai kan? masih ada yang ingin dirapikan. Ini yang ngelek. Komandan kompi masing-masing sambil menunggu persiapan Persik. Jangan kita boleh dulu, boleh streamer itu. Stabil sudah teman. Aman. Iya hijau. Apa? Nggak bisa po, pakai ini aja. Oh iya coba. Coba. Kan banyak dia punya anu itu. Iya kayaknya songkatnya yang masalah. Dia kan banyak anu. Yang ini aja bang. Mana boleh itu? Masuk ke sini enggak? Tetap juga sama. Innya. Innya mana? Intinya innya mana? Ini. Tak bisa bang. Makan terang. Udah buka anu. Kau tengok dorong pakai aneh aja. Masuk. Laptop langsung. Ini berarti. Iya. Laptop langsung aja. Kamu mana serek? Yang mana? BN. Ada yang dia yang songkat di atas. Ini pak cuman AUK. Bukan songkat yang anu, yang Oke lah, Bu. V8. iya. Enggak bagus. Enggak bisa nyala. Yang kau. Itu dia tapi AUX bang. Oh dia anu di TikTok itu. Nah, kamu kan pakai ini kan? TikTok kan. Guru TPRI suara ini. Ojek kecil ya pakai ini. Iya. Bisa juga ini. Bisa ada masuk nih, Po. Cuma jack kecil kamu pakai. Ubah lagi IP-nya.
Ringan. Masuk ke laptop berarti. Yang mana masuk? Bukan ini maksudnya ini live-nya nggak masuk. YouTube. Iya. Aktif ada yang live kok. Iya ganti. Ini live itu. Ituannya, YouTube-nya. Anu buat anu aja. Coba ini. Dong Rim. Coba lagi. Satu. Yang tadi coba. Imbang. Nah, predator NK. Kau masukin lagi. Scarlet. Nah itu Scarlet masuk. Sip. Masuk gitu. Masuk enggak? Masuk gitu kira-kira. Enggak ada. Pura-pura ya, gue bantu di main. Pura-pura. Tunggu. Tahu nggak hijau-hijaunya kalau nyala tuh? Masuk gitu. Ya, itu masuk. Masuk sana itu. Coba. Masuk. Oh, Coba berikan itu kan ini. Ngelek. Link baru dah. Terstop dia, sebentar. Selling yang lama kan? Tunggu. Upacara dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tanggal 20 Mei Provinsi Kalimantan Utara dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Kan, saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi dapat kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan! Istirahat! Di depan! Gerak!
upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di Kabupaten Nunukan tahun 2025. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Tamu dan undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera Sang Merah Putih. Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu dan undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan dan keberanian menolak untuk terus terjajah. 117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui pendirian Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Namun, kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup. Ia menuntut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini. Zaman yang menghadirkan ujian jauh lebih kompleks, tantangan teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita hidup di zaman ketika batas-batas geografis semakin kabur dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. Di tengah arus besar itu, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia. Politik luar negeri yang bebas aktif dalam arus globalisasi, yang semakin kuat, kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan senantiasa menuntun langkah kita. Di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengambil posisi sebagai rekan yang dapat dipercaya, bebas dalam menentukan kepentingan nasional, dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak. Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia kian dihormati di berbagai forum internasional. Kehadiran kita di pentas global bukan sekedar untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga untuk membawa gagasan dan solusi yang memberi manfaat bersama. Di tengah dunia yang terus menghadapi ketidakpastian, Indonesia tampil sebagai mitra dialog yang mampu menjembatani kepentingan. Semangat inilah yang juga tercermin dalam setiap langkah kebangkitan nasional di dalam negeri. Indonesia menapaki jalur pembangunan yang tidak semata terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan membuka ruang bagi kemajuan yang adil dan merata. Sebuah ikhtiar besar agar pembangunan yang megah tetap berpijak kokoh pada kepentingan rakyat. Saudara-saudara yang saya muliakan,
dalam 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Gibran dan Kabinet Merah Putih, kita memulai langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, dari kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Karena kami percaya kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari pondasi-pondasi yang sederhana, dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. Di bidang kesejahteraan sosial, melalui program makan bergizi gratis, lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini menikmati akses pada makanan bernutrisi. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa. Sebab kemajuan tidak selalu dimulai dari proyek-proyek besar, melainkan dari sebuah piring makan yang penuh, dari anak-anak yang pergi ke sekolah tanpa rasa lapar, dengan semangat belajar yang tumbuh karena tubuh mereka cukup bergizi. Di bidang kesehatan, lebih dari 710.000 jiwa sudah merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Bukan hanya soal berobat, tetapi tentang memberi rasa tenang bahwa siapapun, dimanapun, berhak merasa aman ketika berbicara tentang kesehatannya. Akses pengobatan tidak lagi bergantung pada tebalnya dompet, tapi pada keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat. Layanan ini juga semakin mudah dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat bisa mencari informasi kesehatan, konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan medis langsung dari ponsel mereka. Dengan cara ini, pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Di bidang ekonomi, pembentukan Danantara menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui upaya ini, terbuka peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Di bidang pengembangan manusia, mempercepat hadirnya pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital. Melalui kolaborasi dengan dunia industri, pemerintah Indonesia mendorong terbukanya lebih banyak program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan Sentral Kecerdasan Buatan di Papua, hasil kolaborasi antara pemerintah dan industri sebagai sarana untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi transformasi digital. Di saat yang sama, pemerintah juga memperkuat fondasi perlindungan sosial di ruang digital. Peraturan pemerintah tentang tata kelola dan perlindungan anak di ruang digital menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh di ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan beretika. Saudara-saudara yang saya hormati, seluruh upaya ini berpulang pada satu tujuan besar, membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa, dan dalam semangat itu, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah-tengah kehidupan rakyat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis selalu ada satu tujuan yang diingat oleh pemerintah Indonesia, agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah, perlahan tapi pasti. Tak selalu terlihat,
namun kokoh menopang kehidupan. Karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama. Dirgahayu Kebangkitan Nasional ke-117. Mari melangkah bersama dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan menuju Indonesia lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fiada Hafid. Terima kasih. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025, mari kita sejenak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin doanya, dan bagi saudara saya yang beragama non-muslim dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Dengan kebesaran dan keagungan asma-Mu ya Allah, kami berkumpul dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 di Kabupaten Nunukan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat izin-Mu ya Allah, kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 dengan penuh semangat dan hikmah. Bimbinglah kami ya Allah menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menghargai jasa para pahlawan bangsa kami, serta bersemangat untuk selalu membangun demi kejayaan bangsa dan negara kami. Kuatkanlah persatuan dan kesatuan kami ya Allah, agar negara kami menjadi negara yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan para pahlawan dan pendahulu kami. Terimalah segala amal ibadahnya dan tempatkanlah mereka di tempat yang tinggi di sisi-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Upacara selesai, masing-masing komandan kompi dapat menyesuaikan dengan rencana selanjutnya. Kerjakan! Demikianlah seluruh rangkaian upacara dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025. Dengan mengangkat tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat, kami atas nama Panitia Pelaksana dan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu dan undangan. Bapak dan Ibu yang hadirin terhormat, dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, setelah upacara nanti akan dilakukan tabur ke Makan Pahlawan, dan nanti akan mewakili pemerintah Kabupaten Nunukan adalah Dinas Kominfo dan Dinas Sosial. Sekali lagi kami sampaikan bahwa setelah ini kita akan melakukan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan, yang nanti akan mewakili pemerintah Kabupaten Nunukan adalah Dinas Kominfo dan Dinas Sosial. Terima kasih.